Selamat siang saudara-saudaraku yang berada di rumah, baik yang ada di Bogor, di Depok maupun di Tangsel. Merupakan suatu kebahagiaan bila kita dapat berkumpul kembali bersama-sama walaupun melalui online untuk mencari wajah Tuhan, untuk sama-sama berdoa bagi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Saya percaya ketika hati kita bersatu dan bersepakat, di situ turun kuasa Tuhan. Dan pada saat-saat ini kita sungguh memerlukan kuasa Tuhan. Hidup kita ada karena Dia, dan hidup kita juga diselamatkan karena Yesus. Itu sebabnya saudara, mari kita gunakan hidup kita yang tidak lama ini untuk terus saudara memuji dan menyembah Dia. Mari saudara, kita fokuskan hati kita kepada Dia. Saudara yang di rumah, saat pujian dinaikkan, mari ikut bernyanyi bersama. Saat worship, mari saudara juga berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh dikobarkan. Saat doa syafaat dinaikkan, mari saudara mendukung. Mari kita ikut bukan karena program atau karena selewat menonton, tapi mari sama-sama kita ikut cari wajah Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan. Yesus
mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, selamanya Engkau bertahta, Engkau berdaulat, segala kuasa ada dalam tangan-Mu. Layaklah Engkau terima penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami naikkan untuk memuji, memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah yang kami cintai Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Nama Yesus satu-satunya nama yang kami agungkan dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk damai sejahtera ketika kami bertemu dengan hadirat Tuhan. Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap kami, memberikan damai-Mu Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan curahkan dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang maha luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan Tuhan puja penyembahan kami kepadamu. Dan kami siap mendengarkan pesan Tuhan. Kami percaya firman-Mu disampaikan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semua pujian kami, penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, pada hari ini kita akan mendengar dua pesan Tuhan. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Alfonso dari MDC Jogja. Beliau adalah gembala sidang dari MDC Jogja. Dan kemudian yang kedua oleh Bapak Kris Sukatmono. Beliau adalah gembala sidang dari MDC Lampung. Mari kita dengarkan dua pesan Tuhan berikut ini. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, yaitu kita menjadi seperti Kristus, mengikuti ajarannya, mengikuti teladannya. Tetapi yang kalimat ini diakhiri dengan frasa mati adalah keuntungan. Apa yang dimaksud dengan mati adalah keuntungan? Lebih lanjut kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga yang berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Makanya tadi dikatakan mati adalah keuntungan, karena apa? Karena berbahagia. Alkitab bahasa Inggris katakan blessed, artinya diberkati. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan, orang-orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Mengapa? Karena orang mati dalam Tuhan beristirahat. Orang mati di luar Tuhan mengalami siksaan. Di mana? Bukan di neraka, di Hades. Mereka di alam maut. Di dunia orang mati sudah mengalami siksaan. Karena masih menantikan setelah masa 1000 tahun berakhir, seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu, pelajaran DK pasal 12, ada pemerintahan 1000 tahun Kristus di dunia ini. Di akhir itu orang mati di luar Tuhan dibangkitkan untuk dibuktikan namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, sehingga mereka baru masuk Gehenna atau masuk neraka. Sekarang mereka belum di neraka, mereka di dalam Hades. Nah, orang mati dalam Tuhan sekarang di mana? Istirahat di Firdaus, belum di sorga. Karena masuk sorga harus punya tubuh surgawi. Harus diubahkan terlebih dahulu dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Nah, bagaimana hal tersebut dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa ini beristirahat atau rest, sering dikatakan RIP, rest in paradise. Ada yang bilang rest in peace ya. Lebih jelasnya rest in paradise. Tidur di Firdaus. Bagaimana dikatakan tidur? 1 Tesalonika 4 kita akan baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam bahasa Inggris, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Jadi Alkitab Indonesia katakan tentang mereka yang meninggal, bahasa Inggris katakan asleep. Asleep itu apa? Tertidur, istirahat. That ye sorrow not, even as others which have no hope. Jangan supaya kita tidak punya pengharapan.
Karena apa? Mereka tidur. Ini unik dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mengapa saya katakan unik? Karena ada kata mati, ada kata meninggal. Kata meninggal ini umumnya untuk manusia. Paman meninggal, nenek meninggal. Jangan katakan paman mati, nenek tewas. Wah, lebih baik pakai kata meninggal memang. Nah, mati itu untuk apa? Biasanya hewan atau binatang itu. Ayam mati, kucing mati, kerbau mati. Tidak ada yang katakan kerbau meninggal, ayam meninggal, kucing meninggal. Tapi mengapa Yesus telah mati? Karena Yesus sungguh mati. Supaya kita hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus kebangkitan dan hidup. Yesus datang membawa hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Nah, saudara, kita sakit, Yesus yang sehat dicambuk sehingga oleh bilur-bilurnya Dia bayar harga, kita menjadi sembuh. Begitu juga yang kita harusnya mengalami kematian karena dosa, Yesus mati di kayu salib supaya kita hidup. Maka kalau kita menghembuskan nafas terakhir, kita dalam Tuhan adalah bukan hanya meninggal, bukan sampai meninggal, tetapi dikatakan, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also will sleep in Jesus. Kita ini tidur. Will God bring with Him. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sudah kita duga di dalam bahasa Inggris, yang telah meninggal dibilang, which are asleep. Jadi, nanti ada masanya sangkakala dibunyikan. Itu orang sering sebut sebagai rapture, shofar itu dibunyikan. Tanda, orang mati, orang meninggal, lebih baik orang yang tidur di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, mendapat tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Kita yang masih hidup, yang sungguh-sungguh, akan diubah dalam sekejap mata juga dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Baru dengan itu nanti kita bisa masuk surga. Tapi masih ada 1000 tahun, kita memerintah bersama Yesus. Di akhir 1000 tahun, orang tadi ingat yang di luar Yesus dibangkitkan, mereka terbukti tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang orang yang meninggal dalam Yesus adalah istirahat di Firdaus. Paulus, Petrus sekitar 2000 tahun lalu istirahat, tidur di Firdaus. Kalau ada sanak saudara kita, kenalan kita yang wafat, meninggal, sebetulnya tidur di dalam Kristus, istirahat di Firdaus. Kita tidur 1 jam, sekejap bangun. Kita tidur 8 jam, begitu bangun rasanya baru sekejap saja. Begitu juga yang 2000 tahun, mereka semua istirahat. Tidak melakukan kegiatan apapun, Tuhan sudah kerjakan semuanya bagi setiap kita. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat tadi, mati dalam Kristus apa? Sleep. Mereka bangkit duluan. Baru gilirannya kita. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, maka orang yang hidup di dunia ini, terima Yesus, kalaupun meninggal, istirahat di Firdaus, transit, belum di surga. Mereka yang tidak mau terima Yesus, meninggal, masuk di Hades, alam maut, dunia orang mati. Transit juga. Nah, nanti sangkakala dibunyikan, diubahkan, punya tubuh surgawi, baru bisa masuk kerajaan surga yang namanya surga yang mulia. Mereka yang di Hades dibangkitkan, sekarang pun mereka sudah tersiksa, dibangkitkan, terbukti tidak ada namanya, masuk di dalam Gehenna. Betapa Tuhan berikan yang terbaik Yesus Kristus, Tuhan berikan kita istirahat ketika kita di Firdaus, bahkan Tuhan berikan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi untuk menikmati surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Halo saudara semua, apa kabar? Sehat semua ya? 3 tahun yang lalu saya dulu pernah bercerita di doa jemaat MDC Bogor bahwa kami jemaat MDC Bandar Lampung bersepakat untuk membeli sebidang tanah yang rencananya kami peruntukkan untuk
kami bangun sebuah gereja. Karena kami selama ini masih ibadah di hotel. Puji Tuhan, kami dipertemukan seorang penjual yang baik hati, sehingga diberikan keringanan untuk mencicilnya paling lama 5 tahun. Walaupun sudah diberikan keringanan, saudara, kami tetap ada rasa khawatir. Apa mungkin kami bisa menyelesaikan semua cicilan itu? 5 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Semisalnya di tengah jalan tidak ada dananya, bagaimana? Mau pakai dana siapa? Itulah semua ketakutan atau kekhawatiran yang kami rasakan selama mencicil tanah itu. Apalagi di tahun 2020, kita semua melalui masa pandemi COVID-19 yang begitu berat dan membuat hati was-was. Kembali hati kecil saya sebagai gembala seringkali berbisik, kalau dana kurang gimana ya? Tapi benar, kata almarhum Pastor Fuksi, beliau pernah berdoa bersama-sama di atas tanah kami. Beliau berpesan bahwa yang terpenting adalah yang pertama, pengurus inti sepakat dan mau berkorban. Dan yang kedua, selalu sehati dan berjalan bergandengan tangan apapun yang terjadi. Bahkan Pak Fuksi pernah bilang keputusan yang salah pun dijalani bersama-sama, tetap ada kebaikan di balik semua itu. Kami imani kata-kata beliau. Hari ini saya mau memberitahu kabar gembira kepada saudara semua. Tepat 3 tahun, bukan 5 tahun. Kami berhasil menyelesaikan pelunasan tanah itu. Tuhan berikan percepatan yang begitu luar biasa. Seperti ayat firman Tuhan dikatakan di Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayo kita terus melangkah dengan iman, berani melangkah. Semua jemaat bersehati dan bergandengan tangan. Kunci yang terutama, Tuhan akan memberkati setiap langkah kita, malahan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, demikian tadi kita telah melihat, mendengar 2 pesan Tuhan bahwa memang hidup ini ada karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalaupun mungkin seperti Pastor Fu yang sudah lebih mendahului kita, beliau sudah tidur di dalam Kristus. Berarti beliau sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan kita yang masih hidup, kita terus berjuang supaya perjuangan iman kita tidak sia-sia. Bersyukur sebab itu juga dari pesan Tuhan MDC Lampung, bahwa mereka membeli sebidang tanah karena mereka juga ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ingin melalui gereja yang mereka bangun itu, mereka akan betul-betul bisa menjangkau banyak orang sehingga orang-orang pada datang kepada Yesus. Terima kasih untuk kedua pesan ini mengingatkan bahwa hidup kita ini singkat. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan dengan segenap hati dan tenaga kita, juga dengan keuangan kita, sehingga kita nanti bisa mendirikan juga membangun rumah Allah yang Tuhan sudah percayakan bagi kita masing-masing di tiap-tiap kota, supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan lanjutkan doa jemaat puasa kita pada hari ini. Kita akan terus fokuskan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita nyanyikan dulu bahwa dialah kebenaran, Dia yang menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran.
Kami percaya Engkaulah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, mau menjadi sama seperti kami manusia, supaya hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengingatkan melalui pesan Tuhan, bahwa hidup kami ini sementara Tuhan. Kami mau Tuhan hidup lebih lagi menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau hidup bekerja di dalam rumah Allah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik, kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarkan hati kami tetap fokus untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersatu hati, Yesus Kristus Tuhan, membawa bangsa negara kami ke hadapan-Mu Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya berkat dan perlindungan Tuhan ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus Tuhan. Apa yang saat ini kami hadapi Tuhan, penyakit-penyakit ataupun pada saat ekonomi kami juga Tuhan Yesus. Tuhan, biar kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dari pandemi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, berikan perlindungan Tuhan dari setiap bencana-bencana alam Tuhan. Engkau yang memberikan kembali kestabilan Tuhan. Engkau yang memberikan kembali Tuhan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat buat bangsa kami. Engkau yang menyelamatkan bangsa kami. Engkau lah penyelamat dari bangsa kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Engkau yang memulihkan ekonomi kami Tuhan. Biar keadaan politik juga ada damai Tuhan Yesus. Ada ketenangan, ada keamanan Tuhan. Engkau yang memegangnya Tuhan. Juga Engkau yang terus Tuhan memberikan kesatuan Tuhan. Spirit yang bersatu Tuhan dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Setiap pecahan dan pecah belah, biar semua itu ditengking dalam nama Tuhan Yesus dari bangsa negara kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan persatuan daripada-Mu Tuhan Yesus ada atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Pak Presiden sampai seluruh menteri-menterinya Tuhan yang urapi, dan Tuhan yang pegang hati mereka Tuhan. Tuhan yang pimpin dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, kebijakan yang mereka ambil juga Tuhan yang berkuasa Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan setiap tenaga medis Tuhan, biar Tuhan yang berkati mereka Tuhan. Setiap pelayanan mereka kepada pasien-pasien Tuhan, yang berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Juga untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang menghadapi COVID ini Tuhan, biar Engkau yang berikan kesembuhan, Engkau yang memberikan juga ketenangan dalam hati mereka, Engkau yang pulihkan mereka Tuhan Yesus Tuhan. Bangsa negara kami ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, bertindaklah dan datanglah penyelamat kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa negara kami aman dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja lokal kami, baik di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel Bapak. Kami mau tetap melanjutkan visi yang telah tertanam Tuhan di gereja kami masing-masing, visi daripada Engkau Tuhan. Kami mengingatkan panggilan kami masing-masing sebagai gereja lokal Bapak. Dan bila nilai-nilai yang telah ada lebih lagi berkembang ke depannya Bapak, ingatkan kami untuk selalu menjangkau, memuridkan dan mengutus Bapak, agar kami tidak lupakan panggilan kami Bapak. Nilai-nilai kerajaan Allah tetap ada dalam gereja kami, baik di Bogor, Depok, dan Tangsel Bapak, di dalam nama Yesus Bapak. Biarlah Kau menyertai setiap pergerakan, Kau menyertai setiap pertumbuhan gereja lokal kami. Kami percaya Tuhan beracara di setiap gereja kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang akan dipuji, dimuliakan di setiap gereja kami Tuhan, di dalam nama Yesus Bapak. Kami juga berdoakan untuk persiapan Natal, baik di Bogor, Depok, dan Tangsel Bapak. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan untuk setiap program-program Natal, baik program Natal sekolah minggu, teens, youth Tuhan, dan juga umum Bapak. Kau campur tangan di dalam nama Yesus Bapak. Baik itu persiapan Tuhan, persiapan onsite sekalipun dan juga online sekalipun Bapak. Kami percaya Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap panitia-panitia Natal, PIC yang terlibat di dalam nama Yesus Bapak. Kau berikan hikmat marifat, Kau berikan ide-ide yang kreatif, Kau berikan Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan lebih lagi Kau memproteksi acara Natal onsite kami Tuhan. Kami percaya tutup bungkus Bapak, tidak ada satupun apa yang bisa menembus masuk Tuhan. Kami menolak segala virus, bakteri, penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah segala Natal onsite kami berjalan lancar Bapak, atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, semuanya boleh berjalan lancar Bapak. Engkau terlibat juga dalam pengadaan dana Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan Bapak. Walaupun di tengah pandemi, Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya melimpah Bapak. Kami percaya panitia Natal tidak akan kekurangan untuk dana apapun Bapak. Kami menyerahkan panitia Natal dan setiap acara Natal ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Bapak. Kami juga mendoakan untuk doa jemaat Rabu online dan juga doa fajar setiap Senin pagi Bapak. Kami percaya Bapak, itulah satu firman Tuhan agar kami terus berdoa tidak jemu-jemu Bapak. Itulah nafas kami sebagai murid-murid Tuhan Bapak. Ingatkan
kami, taruh kerinduan kami Bapak, memandang doa sebagai satu kebutuhan bagi hidup kami, bagaikan nafas hidup yang kami hidup setiap hari, setiap detik Bapak. Biarlah semua jemaat rindu Tuhan untuk menggabungkan Tuhan suara mereka sebagai satu tubuh, berseru menaikkan permohonan dan ucapan syukur mereka ke dalam Engkau Bapak. Biarlah Engkau taruh kerinduan bagi jemaat-jemaat-Mu, baik itu doa fajar, doa Rabu Bapak, agar kami semua boleh turut berpartisipasi Tuhan. Semangat Tuhan untuk terus berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga mendoakan kesan online setiap minggu Bapak. Kami percaya Tuhan, walaupun masih online, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami sudah merasakan Bapak, setiap firman yang dibagikan, sharing-sharing firman, kesaksian, itu membangun Tuhan, membangun Tuhan. Kami percaya Bapak, yang lebih lemah lesu dalam anggota kesan kami akan dibangkitkan Bapak. Dan biarlah iman mereka terus bertumbuh lewat sharing firman, lewat kesaksian Tuhan. Dan lebih lagi mereka juga termotivasi, semangat mereka, roh mereka menyala-nyala untuk tetap menjangkau dan menjala jiwa dimanapun mereka ditempatkan Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memakai kesan online kami terus Tuhan, dalam nama Yesus Bapak. Kami juga mendoakan Pastor Mimi dan keluarga, juga Pastor Sony dan keluarga, sebagai PIASI, sebagai gembala Pastor Mimi di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat Pastor Mimi Bapak. Kami khusus berdoa beri kesehatan Bapak, beri kekuatan Bapak. Biarlah otoritas Tuhan datangnya daripada surga menyertai Pastor Mimi Bapak. Pengurapan khusus Bapak terus ada Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menunjuk Pastor Mimi Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menjadikan dia gembala yang setia, gembala yang baik Bapak bagi domba-dombanya Bapak. Engkau akan menyertai, memberikan kekuatan Bapak, memberikan dia penghiburan di saat-saat banyak pergumulan, banyak permasalahan. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Mampukan Pastor Mimi untuk menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan dengan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Pak Sony, terima kasih Kau mengirimkan Pak Sony Bapak, berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu, berikan kebijakan-Mu Bapak, agar Pak Sony juga bisa membantu masa transisi di gereja kami di dalam nama Yesus. Dan mereka berdua Tuhan, Pastor Mimi dan Pastor Sony bisa bekerja sama Bapak, semuanya menjalankan kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak di dalam nama Yesus Bapak. Kami juga mendoakan untuk para penilik pelayan, pemimpin kesan dan seluruh pelayan Bapak. Ingatkan Tuhan, ingatkan kami untuk melayani dengan kerendahan hati Bapak, karena kami melayani Tuhan yang besar. Kami melayani bukan melayani manusia. Ingatkan kami Tuhan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan mau Bapak. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan taruh kerendahan hati dalam diri kami dan berikan kesatian, ya, kesatuan hati, kesehatian Bapak, sehingga kami semua bisa bekerja sebagai satu tubuh Kristus, di mana Tuhan Yesus adalah kepala Bapak. Dan kami percaya Tuhan juga mencukupkan setiap kebutuhan para PK, para PW, dan setiap pelayan Tuhan Bapak. Pada saat mereka bekerja untuk Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka dan pergumulan mereka di dalam nama Yesus Bapak. Kami juga berdoakan untuk DK online Tuhan yang akan dimulai tanggal 17 Januari 2021 ini Bapak. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap Tuhan, instruktur-instruktur yang akan bertugas Bapak. Engkau berikan urapan, Engkau berikan Tuhan kemampuan Tuhan untuk bisa mengajar, membimbing dengan baik. Dan juga kami percaya Tuhan sendiri akan mengatur Tuhan, mengirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar Bapak, untuk mereka dimuridkan di dalam DK ini. Di dalam nama Yesus kami percayakan DK ini dalam tangan-Mu. Dan kami juga mendoakan setiap program kerja di tahun 2021. Kalau tahun 2020 Tuhan sudah sertai, kami percaya di 2021 Tuhan akan sertai Bapak. Berikan Tuhan hikmat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, agar setiap program kerja yang tersusun bisa terlaksana dengan bantuan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Bapak. Kami serahkan program kerja kami di tahun 2021 dalam tangan-Mu, semuanya hanya oleh Engkau, dari Engkau dan kepada Engkau Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu semua jemaat mengarahkan tangan ke layar. Kita berdoa buat kebutuhan jemaat. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan jemaat Tuhan, khususnya ekonomi di masa pandemi. Usaha baru atau mencari pekerjaan baru, kebutuhan dana untuk sekolah, kuliah anak-anak jemaat. Mari Tuhan campur tangan Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan Tuhan. Tak pernah kekurangan orang-orang yang takut akan Engkau. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan, membuka jalan buat setiap para jemaat Tuhan. Usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan saja dicurahkan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat. Dan teman-teman kami mungkin anggota jemaat dan keluarga yang ada sedang sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan dengan bilur Yesus, darah Yesus
Semua sakit penyakit dipatahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan karena Tuhan kami, Tuhan yang lebih besar dari segala sakit penyakit. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hubungan interkeluarga. Kami berdoa biar ada tali kasih Tuhan di dalam setiap keluarga. Papa, mama saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi Tuhan. Biar kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga-keluarga, mengikat satu sama lain dan membuat keluarga hangat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur punya Allah yang baik, yang mendengarkan doa kami dan bahkan menjawab lebih dari yang kami doakan. Kami naikkan doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita telah sampai pada akhir dari doa puasa jemaat kita pada hari ini. Tapi setiap hati kita, setiap roh kita yang bersatu di dalam Yesus tidak pernah akan berakhir. Karena kita terus akan memuji Dia. Bukan hanya di sini, kelak suatu hari juga kita menyembah Dia bersama-sama di dalam kerajaan terang. Itu sebabnya saudara, mari kita akan akhiri dengan percaya bahwa setiap pujian, doa-doa, pesan yang Tuhan yang kita dengarkan tidaklah sia-sia. Semua pasti mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Mari saudara kita nyanyikan dulu bahwa hidup kita akan menggenapi firman-Nya. Hidup kita akan ada mujizat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara percaya bahwa setiap tanda mujizat akan sertai tiap langkah hidup kita. Janganlah takut, sebab Dia bersama kita. Yes Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyanyikan lagi dengan segenap hati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi serukan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, doa, pujian, penyembahan, penyampaian pesan firman-Mu hari ini pasti Bapa akan menumbuhkan iman kami. Kami bersama-sama mau datang kepadamu Tuhan. Karena itu Engkau melihat segenap motivasi hati kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih lagi mempersembahkan hidup kami menurut kehendak-Mu. Tuhan memberkati pada saat ini setiap jemaat dimanapun yang ikut bersama doa dengan kami Tuhan. Biar Engkau menolong, ada mujizat, ada hikmat, ada kekuatan mengalir bagi setiap orang yang sudah mengikuti doa jemaat ini. Saya percaya siapapun dia, tua muda Tuhan, akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Karena kami mencari Allah yang hidup, bukan pekerjaan kami, tapi pekerjaan-Mu. Dan apa Tuhan yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, pasti Engkau akan memberinya yang sempurna, yang lebih banyak daripada sekedar apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara mari yang di rumah semua mengangkat kedua tangan kita.
Ya Bapa, pada saat ini hamba berdoa, kiranya Tuhan berkat rohani di dalam surga tercurah bagi kami semua yang mengikuti doa pada hari ini. Demikian juga pada hari ini hamba berdoa, berkat-berkat jasmani, kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.